sebagaimana Alkitab ya, filsafat juga perlu ditafsirkan ya. Jadi ada namanya ruang menafsir gitu. Ruang menafsir itu adalah ruang antara ya. Selip aja. Apa ini ya? Ini siapa ya? Ada suara dari mana? Bentar. Ada ya. Tolong di mute aja ya. Kecuali kalau mau nanya maksudnya. Ruang menafsir adalah ruang antara ya. Ruang antara penulis dengan pembaca ya. Jadi kita harus menyadari ya bahwa ada namanya ruang antara gitu ya. Waktu itu kan juga ruang antara sebenarnya. Ada yang namanya penulis, ada yang namanya pembaca. Ya, penulis itu meliputi konteks dan seterusnya. Mengapa dia hadir dalam dunia ini, mengapa dia jadi seperti itu. Nah itu meliputi ya penulis ya. Pembaca yang meliputi kita yang membaca dan konteks kita juga gitu. Jadi di sini ada. Jadi ruang antaranya sebenarnya bukan cuma dua, bukan hanya satu dan dua. Terus kita di sini, maksudnya tafsiran ada di sini nih. Ini kan tafsiran. Penulis, kita menafsir, kita membaca dan kita tahu gitu. Bukan hanya itu, tapi di penulis sendiri di sini ada banyak unsur. Ada banyak unsur. Contoh unsur konteks dia, konteks keluarganya, konteks dia berpikir, konteks dalam kelas dia, konteks para pemikir sebelum dia, konteks yang bertentangan dengan dia, yang melawan dia, yang musuh, yang menurut dia dan seterusnya ya. Ada banyak konteks di sini. Ini namanya ruang antara ya. Nah, di kita juga ada banyak sekali. Konteks kita kuliah di mana, konteks buku apa yang kita sudah baca, buku apa yang kita tidak sukai, gaya hidup kita bagaimana, laku hidup kita bagaimana, seterusnya. Ada banyak unsur juga. Sehingga kita dapat penafsir seperti ini. Sehingga si penulis dapat menulis seperti ini. Nah, ini namanya dapat kita bilang ruang antara. Jadi kita harus perlu dengan rendah hati ya mengakui bahwa antara penulis dengan saya, baik penulis Alkitab maupun penulis filsafat, ada yang namanya ruang antara. Gitu. Saya nggak pasti langsung tahu secara definitif 100% yes itu betul gitu. Saya nggak mungkin kayak gitu. Kita nggak mungkin begitu. Kita nggak mungkin tahu sepasti itu pasti benar gitu. Tapi kita bisa tahu hal-hal mana aja yang salah. Kita bisa tahu dengan yakin. Paham ya? Misalnya ada 10 tafsiran. Ya, kita yang mana sih tafsiran yang benar? Satu-satunya tafsiran yang benar kita nggak bisa lah. Kita nggak dapat itu. Kita bisa dapat tafsiran 1 atau 2, 3 tafsiran yang mungkin mendekati lah kita. Tapi kita tahu 7 tafsiran sebelumnya itu salah lah. Kita tahu dengan cara definitif. Paham gak ya? Ini namanya ruang antara gitu. Jadi ya menafsir itu ya itu kita bayangin ya, kita hidup tuh bukan hanya ya orang ketemu orang, bapak ibu ketemu saya gitu, bukan, tapi ada pikiran yang ketemu pikiran gitu. Itu namanya ruang antara ya. Pikiran saudara bertemu dengan pikiran saya ya. Nah itu ruang antara. Jadi harus lihat dari konteks filsuf berada ya. Mirip dengan masuk Alkitab ya. Tidak ujuk-ujuk ditafsirkan begitu saja ya. Ya ini contoh David Hume ya. Teori kertas kosong. Jadi kalau misalnya tadi kan saya udah jelasin ya, ada ruang antara dan seterusnya. Jadi yang membuat kita kadang-kadang nggak paham ya, itu bukan soal tulisan itu terlalu rumit atau apa, bukan itu loh kadang-kadang, bukan gitu. Mungkin juga pelajaran yang kita sudah ambil dan salah gitu. Sudah tahu ya, apa kalau kata Socrates, kesesatan itu apa ya? Orang yang tidak tahu itu sesat kan ya. Orang tidak tahu ya sesat lah pasti. Terus orang yang sesat itu jahat gitu. Jahat ya. Orang sesat itu jahat ya. Orang sesat itu jahat karena dia sesat gitu. Karena apa yang seharusnya ada dalam pikirannya yang ditanamkan dia tidak mau gitu. Atau dia terjebak dalam kepalsuan itu. Nah itu orang jahat namanya. Orang yang ini. Tadi saya ngajar gitar juga kan ya. Terus saya ngajar murid saya, tapi yang sekarang, tapi sebelumnya dia pernah jadi murid orang lain dan basic-basicnya ada yang salah gitu, belajarin gitu. Bapak Ibu bayangin, itu saya ngajarin murid gitar yang mungkin dari basic 0 gitu ya. Ya susah sih pasti susah gitu. Tapi bayangin ya saudara, ini saya mulai bukan dari 0, saya mulai dari minus. Karena bukan hanya dia nggak ada pengetahuan gitu, tapi pengetahuannya salah, sesat, minus gitu. Itu minus. Ada yang namanya perlu, kalau seorang pendeta katakan unlearning gitu.
ada yang namanya perlu kita belajar sesuatu yang ternyata kita salah. Kita unlearning dulu deh. Jadi pertama kita kan learning ya. Manusia itu pertama learning, belajar. Kita belajar. Ya, sudah belajar, kita kan tahu ya. Oh, yang saya pelajari ada ternyata yang salah loh. Itu namanya unlearning. Kalau yang saya udah sering katakan dalam ini ya, self cancelling lah udah paling gampang self cancelling. Ini unlearning. Mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang salah gitu, mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang salah. Yang kita anggap salah ya udah kita batalkan itu. Nah, kita udah learning, ternyata dari yang kita learning itu ada yang salah, kita unlearning. Ya kalau kita cukup rendah hati ya, kita kan mau mengakui kita salah dan seterusnya, itu kita perlu unlearning. Yang terakhir baru learning lagi, tapi ya, yang sudah melewati tahap unlearning. Kalau Bapak Ibu ini ya, maksudnya ada yang pemain futsal di sini misalnya gitu, atau pemain catur gitu, Bapak Ibu ada yang suka main catur gak? Bapak Ibu main catur, tetap gitu ya, main catur, atau main bulu tangkis, main apapun lah sama. Atau berenang lah, misalnya berenang kan pertama gaya bebas gimana ya, begini, praktekin dengan gaya yang benar gitu. Gaya bebas, praktekin dengan gaya benar. Udah sampai gayanya benar, ternyata unlearning lagi gitu. Kita pertama kali belajar renang kan kita kayak sulit banget, terus pakai teknik yang benar ya. Udah bisa. Nah ternyata kita belajar lagi, ternyata sebenarnya nggak sekaku itu juga, harusnya dibawa santai ya, gitu. Dibawa santai. Nah terus ketika belajar lagi sampai kita ke learning yang di sini kayak orang berenang tapi kayak udah nggak mikir lagi gitu. Kayak nggak mikirnya ini kan bukan berarti tanpa teknik dong, tapi udah melewati segala teknik itu gitu. Aduh ini. Ada mic yang bocor ya, siapa ya tadi? Oke, udah ya, kayak gitu ya, paham ya. Jadi, nah itu namanya ini ya. Jadi ya Bapak Ibu ya, mulai kita semuanya harus rendah hati lah ya, maksudnya ada banyak yang kita salah kok sebenarnya gitu. Ya, tapi kita kadang-kadang nggak ngaku gitu. Nah, di sini ada contoh David Hume ya, teori kertas kosong ya. Ini kalau Bapak Ibu baca banyak buku filsafat ya, terus mengajarkan, ya David Hume mengajarkan manusia itu pikirannya seperti kertas kosong dalam pikiran manusia sejak dilahirkan. Ya ini jangan dibicarain lepas konteks ya. Konteksnya pada waktu itu kan dia lagi berdebat dengan Descartes ya. Ini konteksnya nih. Descartes itu mengatakan bahwa manusia pada otomatis gitu lahir itu mempunyai ide mengenai Allah gitu. David Hume katakan tidak gitu. Manusia itu tidak otomatis seperti itu gitu. Nah perdebatan ini jangan dicomot terus dikatakan David Hume mengajarkan bahwa manusia kertas kosong gitu. Manusia punya pikiran kertas kosongnya, itu berarti namanya melepaskan konteks gitu. Maksudnya apa kertas kosong yang David Hume perjuangkan? Nah itu kan harus ada ininya ya. Tapi saya nggak perlu berpanjang inilah. Maksudnya nanti kalau Bapak Ibu udah belajar lagi dapat ya baru kita ini diskusikan lagi ya. Tapi saya mau kasih tahu aja, maksudnya di sini ada banyak penafsir yang salah gitu, salah mengerti David Hume gitu. Begitu juga sebaliknya ada banyak yang salah mengerti mengenai ini ya, Kant ya, Immanuel Kant ya, agnotisme Immanuel Kant ya. Jadi Kant itu dikatakan sebagai agnotisme ya. Kalau Bapak Ibu belajar agnotisme kan seperti ini ya. Agnotisme sekarang itu beda sama agnotisme Kant. Yang pada waktu itu kan menyampaikan agnotismenya itu beda gitu. Atau bahkan Kant sendiri nggak pernah mengatakan bahwa dia seorang agnotis gitu, tapi penafsirnya yang mengatakan dia agnotis gitu. Tapi oke lah, taruhlah si Kant itu jadi agnotis gitu. Agnotis yang dimaksudkan itu tidak sama dengan yang kita maksud gitu. Tidak sama dengan seperti yang sekarang terjadi, bukan gitu. Sekarang orang laga-laga jadi agnostik ya, jika ditanya kamu apa kepercayaannya? Oh saya ateis. Wah hebat banget kayaknya suatu kebanggaan berarti jadi ateis, kayaknya apa ya? Jadi ateis itu bukan kebanggaan ya, apa ya? Kemaluan lah, hal yang malu. Maksudnya ada orang yang percaya bahwa Allah tidak ada dan terus mengatakan bahwa Allah tidak ada, itu kan hal yang memalukan. Percaya, kalau kata Nietzsche, ada orang yang sangat lucu, yaitu mempercayai hal yang tidak ada gitu. Saudara bisa bayangin, ateis kan mempercayai hal yang tidak ada gitu. Hal yang tidak ada yang nggak usah dipercayai gitu. Hal yang tidak ada yang nggak usah diomongin kalau kata Nietzsche gitu. Kalau nggak ada yang nggak usah diomongin kan. Kalau Bapak Ibu saya percaya tidak ada Allah, itu kepercayaan yang memalukan nih. Mana ada orang, maksudnya
yang nggak usah dipercaya, nggak usah diomongin, namanya nggak ada. Nah tapi di luar dari ateis ya, ada juga orang yang bangga ya. Mungkin Bapak Ibu kurang ini, maksudnya kurang familiar dengan agnostik ya, tapi saya nggak tahu maksudnya udah belajar juga atau belum ya. Di sini kan bervariasi ya ini semesternya. Cuma ada yang agnostik itu ya Tuhan di atasnya, di paling atas sehingga manusia tidak bisa mencapainya. Itu agnostik ya. Agnostik yang sekarang gitu maksudnya. Tuhan atas banget sampai manusia tidak bisa mencapainya, atau manusia itu bawah banget sampai Tuhan ya tidak tercapai, ya sama dua-duanya. Intinya Tuhan tidak tercapai oleh pengetahuan manusia, agnostik itu. Jadi apakah dia ateis? Enggak, dia tidak mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan ada, tapi Tuhan tidak tercapai oleh pengetahuan manusia. Itu agnostik ya. Jadi bedanya sama ateis ya. Jadi ya ini tapi beda lah dengan agnostik Kant ya. Kant itu mengatakan bahwa saudara itu nggak bisa pikirin handphone sama kayak saudara pikirin Allah gitu. Di sini beda. Justru Kant itu membela Allah dengan cara hal ini gitu. Saudara nggak bisa pikirin handphone dengan cara yang sama gitu. Keberadaan handphone kan kita tahu ya. Saudara bisa lihat handphone kan, ini keberadaan handphone nih. Tapi keberadaan Allah saudara tahu nggak? Saudara bisa lihat Allah? Kayaknya enggak ya. Nah ini kan yang ngomongin kayak gini. Apa yang kayak gini agnostik? Saya rasa salah penafsirannya. Kasus lain orang mengklaim dia sama kayak ya ini ya. Tadi saya katakan jadi kan ini menyadari bahwa Allah tuh nggak bisa dipikirkan di dalam metafisik ya. Metafisik tuh hal yang kita lihat tapi melampaui yang kita lihat. Itu pun Allah nggak bisa dipikirkan dalam hal itu gitu. Dia tidak berada dalam akal budi manusia ya, tapi dia berada dalam intelek ya. Kalau di sini Verstand, tapi bukan di Verstand tapi di Vernunft ya. Tapi oke lah, ini kan saya udah katakan bahwa ya udahlah ini urusannya orang-orang yang mau belajar filsafat lebih mendalam gitu ya. Tapi minimal dapat hint lah gitu.